Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat ya. Anak kelas 3 ya, tetap semangat ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap jaga kesehatan, tetap memantau segala aktivitas anak-anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema ke-7 perkembangan teknologi, subtema yang ketiga perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran yang pertama. Ini pembelajaran pertama ya di subtema yang ketiga. Jadi sini ada wacananya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ini dia ya, kata komunikasi ini cara penyampaian gagasan antar manusia ya. Itu dia komunikasi anak kelas 3 ya. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya keuntungan digunakan untuk menyampaikan tanda digunakan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Itu ya, ini masih tradisional ini anak kelas 3 ya. Mungkin semua anak kelas 3 kenal dengan kentungan ya. Di pos ronda ya, biasanya digantung ini kentungan ya. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaringan sosial. Jejaringan sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Mungkin anak kelas 3 tahu ya jejaringan sosial ya. Contohnya Facebook ya. Udah bisa kita berkomunikasi di luar negeri sana ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Ya, di sini ada gambar-gambarnya ya. Oke, perhatikan ya. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Anak kelas 3 ingat yang Bapak bacakan tadi? Oke, tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Oke, kita lihat paragraf pertama. Kira-kira apa kalimat pokoknya? Perhatikan ya. Ini dia. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Itu dia kalimat pokok paragraf pertama. Kita masuk ke paragraf kedua. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Itu dia kalimat pokoknya yang paragraf kedua. Sekarang kita masuk paragraf ketiga. Ada yang ingat anak kelas 3? Kalimat pokoknya kira-kira apa? Iya, ini dia ya anak kelas 3 ya. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Jadi ya, kalimat pokoknya. Paragraf keempat. Apa itu? Ini sudah mengenai internet tadi ya. Kira-kira apa paragraf keempat kalimat pokoknya? Iya, ini dia ya. Saat ini ada jaringan internet. Itu dia kalimat pokok paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ya, ini perhatikan. Bapak baca sekali lagi. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah, ada yang tahu anak kelas 3? Apa kira-kira ide pokok dari bacaan yang Bapak bacakan tadi? Iya, ini ide pokoknya ya. Sudah Bapak buat ya. Yang pertama ide pokoknya ada cara. Ini ide pokoknya yang pertama,
cara penyampaian gagasan antar manusia. Yang kedua, cara penyampaian pesan dari jauh. Yang ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Yang terakhir, manfaat jaringan internet. Itulah ide pokok dari teks bacaan di atas. Oke, anak kelas 3? Iya, Bapak yakin udah tahu semuanya ya. Secara komunikasi, mungkin di layar nampak ya, secara komunikasi. Perhatikan juga ada yang di garis bawah ya. Perhatikan ya. Tuliskan kembali kata-kata yang di garis bawahi pada kotak berikut ini ya, yang di garis bawahi mengenai secara komunikasi tadi anak kelas 3 ya. Sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan ya. Ada 10 kata ya. Yang pertama itu ada gagasan, ada pesan, ada lisan, ada informasi, ada keuntungan, kentungan ya. Ini kentungan, ada penyampaian, ada surat, ada koran, ada media, ada internet. Itulah kata-kata yang digarisbawahi dari sejarah komunikasi tadi ya. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Iya, kita cari dulu kira-kira apa tadi arti katanya ya. Baru setelah siap kita temukan arti katanya, baru kita buat kalimatnya. Nah, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3 ya, biar Bapak bacakan untuk kita semuanya. Yang pertama itu gagasan. Gagasan itu adalah hasil pemikiran atau ide. Itu dia pengertian dari gagasan ya. Nah, di sini sudah Bapak buat ya kalimatnya mengenai gagasan. Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok. Itu dia kalimatnya. Oke, kita masuk yang kedua. Pesan. Apa itu arti pesan? Pesan itu artinya berupa perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Itu dia pengertian pesan. Contoh kalimat pesan. Pesan tertulis dapat disampaikan melalui surat. Itu dia contoh kalimatnya. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Lisan. Lisan itu artinya kata-kata yang diucapkan. Oke, apa itu tulisan? Mungkin tulisan udah tahu anak kelas 3 ya. Secara tertulis ya, ini lisan ini ya. Kita buat contohnya kalimatnya mengenai lisan. Undangan ulang tahun dapat disampaikan secara lisan. Itu dia kalimatnya. Oke, kita masuk yang berikutnya. Informasi. Pengertian informasi itu apa anak kelas 3? Pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Kira-kira apa contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya adalah informasi mengenai pemilu dapat dilihat di situs kpu.go.id. Itu dia kalimatnya ya. Kita masih yang kelima. Kentungan. Ini apa arti kentungan? Arti kentungan adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. Itu dia arti kentungan. Kita buat kalimatnya. Kentungan merupakan alat komunikasi tradisional. Itu dia contoh kalimatnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang keenam, penyampaian. Apa itu arti penyampaian? Proses, cara, perbuatan menyampaikan. Itu dia penyampaian. Kita buat kalimatnya. Proses penyampaian pesan melalui surat membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu dia kalimatnya. Masuk yang ketujuh. Surat. Apa itu arti surat anak kelas 3? Kertas dan sebagainya yang tertulis atau berbagai-bagai isi maksudnya. Itu dia surat yang namanya surat ya. Kita buka kalimatnya. Surat. Lani menerima surat dari Budi. Itu dia contoh kalimatnya. Masuk yang ke-8. Koran. Apa itu koran? Ini dia ya korannya. Lembaran kertas bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya, terbagi dalam kolom antara 8 sampai 9 kolom.
terbit setiap hari atau secara periodik. Surat kabar harian, itu dia ya. Ada juga mingguan surat kabar ya, ada juga harian, tapi kebanyakan harian kalau surat kabar ya atau korannya. Nah, kelas 3 kita buat contoh kalimatnya. Koran terbuat dari bahan kertas, itu dia contoh kalimatnya. Kita lanjut lagi. Media itu ada alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Itu dia arti daripada media. Kita buat contoh kalimatnya. Kita dapat berkirim pesan melalui berbagai media komunikasi ya, contoh kalimatnya. Kita masuk yang terakhir ya, yang ke-10 ya, internet. Pengertian internet ini dia ya, kelas 3. Jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Itu dia pengertian internet ya. Kita buat kalimatnya apa kira-kira? Kita dapat menemukan berbagai informasi di internet. Itu dia contoh kalimatnya. Oke, kelas 3. Ya, Bapak akan lanjutkan ya. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Ini contohnya ya. Ini warna hitam. Ini langsung berubah warna hijau ya. Oke, warna hijau dia ini. Kita buat sini sudah ada gambarnya ya. Perhatikan ya. Oke, perhatikan garisnya ini semuanya masih warna hitam ya. Perhatikan anak kelas 3 ya, masih warna hitam. Kita buat ya. Oh, kita ganti warnanya, kita tebalkan dia, itu maksudnya. Perhatikan yang pertama. Oke. Oke, itu dia ya. Kita lihat gambar yang kedua. Ya. Oke. Iya. Yang ketiga, gambar yang ketiga. Ya, sini dia. Perhatikan anak kelas 3. Iya, ini dia ya. Oke, udah tebal ya. Iya, oke ya. Gambar. Ini dia gambar berikutnya. Oke. Iya. Ini gambar berikutnya. Oke. Ya. Iya, ini dia gambar terakhir ya. Ini dia ya. Kita lihat sama-sama. Oke, ini dia. Oke. Iya. Nah, itu dia yang kelas 3 ya. Udah siap kita tebalkan semuanya. Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak didik kami dimanapun berada, dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.